Nusantara kaya akan kisah-kisah legendaris yang terjalin erat dengan sejarah, budaya, dan lanskap geografisnya. Tokoh-tokohnya pun beragam, dari figur historis yang diangkat menjadi mitos, hingga dewa-dewi yang tidak hanya membentuk identitas budaya lokal, tetapi juga bergema di panggung dunia. Analisis berikut akan menelusuri garis tipis yang memisahkan keduanya, mengupas warisan abadi mereka dalam versi mitos atau fakta. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, ucapan terima kasih buat kamu yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukungan kamu sangat berarti untuk channel ini dalam membuat dan mengembangkan sebuah cerita populer, cerita sejarah, dan kisah legenda menarik lainnya di tanah Nusantara dan dunia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam setiap langkah kita menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin. Nyi Roro Kidul adalah entitas paling kuat dan dihormati dalam mitologi Jawa, dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang agung dan misterius. Legenda yang paling populer menceritakan asal-usulnya sebagai seorang putri cantik dari kerajaan Sunda bernama Kandita atau Dewi Kadita. Karena kecantikannya, ibu tirinya yang cemburu menggunakan ilmu hitam untuk mengutuknya dengan penyakit kulit yang mengerikan. Diusir dari istana, Putri Kandita melakukan perjalanan ke selatan hingga tiba di sebuah tebing karang yang menghadap Samudra Hindia. Dalam keputusasaannya, ia mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk terjun ke dalam ombak agar sembuh. Ia pun melompat dan seketika penyakitnya hilang. Namun, ia tidak kembali ke daratan. Ia diangkat menjadi ratu di kerajaan gaib di dasar lautan, abadi dan memiliki kekuatan luar biasa atas ombak dan badai. Mitos lain mengaitkannya sebagai pasangan spiritual para raja Mataram Islam, sebuah aliansi antara dunia manusia dan dunia gaib yang melegitimasi kekuasaan para sultan di tanah Jawa. Secara historis, tidak ada bukti konkret mengenai keberadaan Putri Kandita atau kerajaan bawah laut. Namun, sosok Nyi Roro Kidul adalah fenomena budaya yang sangat nyata. Para sejarawan dan antropolog meyakini bahwa mitos ini merupakan hasil sinkretisme, yaitu perpaduan antara kepercayaan animisme dinamisme kuno tentang Dewi Laut atau penjaga alam dengan narasi politik. Para penguasa Kesultanan Mataram dan penerusnya, Kasunanan Surakarta, serta Kesultanan Yogyakarta, secara cerdas mengadopsi mitos yang sudah kuat di kalangan rakyat ini untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Dengan mengklaim memiliki hubungan spiritual dengan penguasa Laut Selatan, seorang raja menunjukkan bahwa kekuasaannya diakui tidak hanya di darat, tetapi juga oleh kekuatan alam gaib yang paling ditakuti. Larangan memakai baju hijau di pantai selatan yang dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu adalah manifestasi nyata dari bagaimana mitos ini hidup dan mengatur perilaku masyarakat hingga kini. Pengaruh Nyi Roro Kidul di Indonesia sangat mendalam dan tak tergoyahkan. Setiap tahun, Keraton Yogyakarta dan Surakarta menggelar upacara labuhan, di mana persembahan dilepaskan ke laut sebagai bentuk penghormatan. Di Pelabuhan Ratu, sebuah kamar hotel, kamar 308, di Grand Ina Samudra Beach secara khusus didedikasikan untuknya dan menjadi tujuan wisata mistis. Sosoknya menjadi inspirasi tak terbatas bagi film, sinetron, lukisan, terutama karya Basuki Abdullah, musik dan sastra.
Di panggung dunia, Nyi Roro Kidul dikenal sebagai salah satu ikon mitologi Indonesia yang paling eksotis. Kisahnya menarik minat para peneliti folklor, antropologi, dan studi agama dari berbagai negara. Ia menjadi representasi dari arketipe universal Dewi Alam yang kuat, setara dengan dewi-dewi laut dalam mitologi lain seperti Tiamat, Mesopotamia, atau Kalipso Yunani, namun dengan konteks politik dan spiritual yang unik khas Nusantara. Kisahnya menunjukkan bagaimana mitos dapat berfungsi sebagai alat politik, sebuah fenomena yang dipelajari secara global. Kisah Roro Jonggrang adalah tragedi epik yang menjelaskan asal-usul Candi Prambanan. Alkisah, Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti dari kerajaan Pangging, berhasil menaklukkan kerajaan Boko dan membunuh rajanya, Prabu Boko. Terpesona oleh kecantikan putri Prabu Boko, Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso ingin mempersuntingnya. Roro Jonggrang yang membenci pembunuh ayahnya setuju dengan satu syarat yang mustahil. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso memanggil pasukan jin dan mulai bekerja. Menjelang fajar, 999 candi telah berdiri. Panik, Roro Jonggrang memerintahkan para dayang untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur, menciptakan suasana seperti fajar telah tiba. Ayam-ayam jantan pun berkokok, dan para jin lari ketakutan karena mengira hari sudah pagi. Menyadari tipu muslihat itu, Bandung Bondowoso murka. Ia mengutuk Roro Jonggrang, "Jika hanya kurang satu candi, maka engkaulah yang akan melengkapinya." Seketika, sang putri berubah menjadi arca batu yang indah, menggenapi candi berseribu. Mitos ini adalah sebuah legenda etiologi, yaitu cerita rakyat yang bertujuan menjelaskan asal-usul suatu tempat. Faktanya adalah keberadaan kompleks Candi Prambanan, sebuah mahakarya arsitektur Hindu dari abad ke-9 Masehi yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Di salah satu candi utama, yaitu Candi Siwa, terdapat arca Dewi Durga Mahisa Suramardini yang oleh masyarakat lokal diyakini sebagai perwujudan Roro Jonggrang yang dikutuk. Tentu saja candi ini tidak dibangun dalam satu malam oleh jin, melainkan oleh ratusan pekerja selama bertahun-tahun. Para arkeolog meyakini bahwa cerita ini muncul jauh setelah candi itu dibangun, kemungkinan sebagai cara masyarakat lokal untuk memahami dan memberi makna pada reruntuhan megah yang mereka temukan. Nama Prambanan sendiri mungkin berasal dari kata para Brahman, sementara nama Roro Jonggrang berarti gadis ramping. Pengaruh Roro Jonggrang sangat lekat dengan Candi Prambanan itu sendiri. Kisahnya menjadi jiwa dari kompleks candi tersebut, mengubah tumpukan batu kuno menjadi sebuah narasi dramatis yang hidup. Setiap malam, sendra tari Ramayana dipentaskan dengan latar belakang Prambanan yang megah. Namun legenda Roro Jonggrang adalah pintu gerbang naratif bagi jutaan wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung. Kisah ini telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk, mulai dari buku cerita anak-anak, komik, hingga film. Di panggung dunia, kisah Roro Jonggrang sering dikutip sebagai contoh utama dari folklore Indonesia. Temanya bersifat universal, cinta yang tak terbalas, kecerdikan wanita dalam situasi terdesak, dan konsekuensi dari kemarahan dan kesombongan. Kisah ini sering disejajarkan dengan mitos-mitos global tentang tugas mustahil atau impossible task yang diberikan kepada seorang pahlawan atau pelamar, sebuah motif cerita yang ditemukan di seluruh dunia. Narasi ini secara efektif menjual Prambanan ke dunia, bukan hanya sebagai situs warisan UNESCO, tetapi sebagai monumen cinta dan kutukan yang tragis. Gajah Mada bukanlah tokoh mitos, melainkan figur sejarah yang kehidupannya begitu luar biasa, sehingga melahirkan banyak legenda. Ia memulai karirnya sebagai kepala pasukan pengawal elit Bayangkara pada masa Raja Jayanegara. Namanya meroket ketika ia berhasil menyelamatkan raja dari pemberontakan Rakuti.
Puncak karirnya adalah ketika ia diangkat menjadi Mahapati atau Perdana Menteri Kerajaan Majapahit di bawah Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Pada saat pelantikannya itulah, ia mengucapkan sumpahnya yang paling terkenal, Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa atau kenikmatan duniawi, bisa diartikan rempah-rempah atau istirahat sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Di bawah kepemimpinannya dan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah pengaruh yang membentang dari semenanjung Malaya hingga kepulauan di timur. Kisah-kisah semi-mitologis sering menyertainya, menggambarkan kesaktiannya yang luar biasa dan kecerdasan strategisnya yang tak tertandingi. Sumpah Palapa sendiri, meskipun tercatat, seringkali ditafsirkan dengan nuansa patriotisme modern yang mungkin berbeda dari makna aslinya pada abad ke-14. Melanjutkan, Gajah Mada adalah tokoh yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah primer seperti Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Pararaton. Kedua naskah ini mengkonfirmasi keberadaannya, jabatannya, dan sumpahnya. Namun bitil kehidupannya, terutama asal-usul dan akhir hayatnya, diselimuti misteri, yang kemudian menjadi lahan subur bagi mitos. Pararaton menggambarkannya sebagai sosok yang hampir mitis, sementara Negara Kertagama lebih faktual. Faktanya adalah ia seorang negarawan dan ahli strategi militer yang brilian, yang visinya berhasil membawa Majapahit ke zaman keemasan. Mitosnya terletak pada penggambaran wajahnya, tidak ada arca atau lukisan asli yang tersisa. Wajah yang kita kenal sekarang adalah hasil imajinasi M. Yamin. Kesaktiannya dan misteri moksa di akhir hidupnya. Sumpah Palapa sendiri, meskipun tercatat, seringkali ditafsirkan dengan nuansa patriotisme modern yang mungkin berbeda dari makna aslinya pada abad ke-14. Pengaruh Gajah Mada terhadap Indonesia modern sangatlah fundamental. Ia dianggap sebagai pahlawan nasional dan simbol pemersatu bangsa. Sumpah Palapa menjadi inspirasi utama bagi para pendiri bangsa Indonesia dalam mengkonsepkan negara kesatuan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Namanya diabadikan sebagai nama universitas, jalan, gedung, hingga satelit Palapa, yang menunjukkan betapa visinya terus hidup. Di ranah global, Gajah Mada adalah studi kasus yang menarik bagi sejarawan militer dan politik. Ia sering dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Bismarck dari Jerman atau Kardinal Richelieu dari Prancis, yaitu figur negarawan kuat di balik tahta yang menjadi arsitek utama kebesaran sebuah imperium. Kisahnya menunjukkan bahwa konsep persatuan dalam keragaman dan ambisi geopolitik berskala besar telah ada di Nusantara berabad-abad sebelum negara bangsa modern terbentuk. Ia adalah bukti peradaban maritim dan politik tingkat tinggi yang pernah ada di Asia Tenggara. Calon Arang adalah personifikasi horor dan ilmu hitam dalam folklore Bali dan Jawa. Ia adalah seorang janda sakti dari desa Girah yang memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Namun karena reputasi ibunya sebagai penyihir, tidak ada pemuda yang berani melamar putrinya. Murka dan sakit hati, calon Arang menebarkan wabah penyakit mematikan ke seluruh negeri dengan menyembah Dewi Durga. Rakyat menderita dan banyak yang tewas. Raja Airlangga, penguasa kerajaan Kahuripan, tidak mampu menghentikan wabah tersebut dengan kekuatan militer. Akhirnya ia meminta bantuan seorang resi bijak bernama Empu Barada. Empu Barada mengirim muridnya Bahula untuk menikahi Ratna Manggali. Melalui Bahula, rahasia kesaktian calon Arang terungkap, sebuah lontar pusaka yang menjadi sumber kekuatannya. Empu Barada kemudian datang dan berduel dengan calon Arang. Dalam pertarungan magis yang dahsyat, Empu Barada berhasil mengalahkan dan akhirnya menyucikan jiwa calon Arang, mengakhiri terornya. Kisah calon Arang diyakini memiliki akar sejarah pada masa pemerintahan Raja Airlangga di Jawa Timur pada abad ke-11. Naskah lontar calon Arang adalah sumber utama cerita ini.
Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa sosok calon Arang mungkin merupakan representasi negatif dari Ratu Mahendradatta, permaisuri Raja Udayana dari Bali dan ibu dari Airlangga. Mahendradatta dikenal sebagai pemuja Durga yang taat, dan setelah kematiannya muncul konflik dan mungkin wabah penyakit di kerajaan. Cerita calon Arang bisa jadi merupakan propaganda politik untuk mendiskreditkan pengikut aliran kiri atau tantra, atau sebagai alegori dari upaya Airlangga untuk menstabilkan kerajaannya dari kekacauan yang dipersonifikasikan sebagai sihir calon Arang. Faktanya adalah adanya praktek mistisisme dan aliran-aliran tantra di Jawa dan Bali pada masa itu. Mitos ini merefleksikan ketakutan sosial terhadap kekuatan feminin yang tidak terkontrol dan berada di luar struktur patriarki. Di Indonesia, khususnya di Bali, legenda calon Arang hidup dan bernafas. Kisah ini adalah inti dari pertunjukan tari Barong dan Rangda, di mana Rangda yang sering diidentikan dengan calon Arang adalah ratu para leak yang melambangkan kekuatan destruktif, sementara Barong melambangkan kekuatan pelindung. Pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, tetapi sebuah ritual sakral yang menggambarkan pertarungan abadi antara kebaikan, dharma, dan kejahatan, adharma. Calon Arang telah menjadi arketip penyihir paling terkenal di Nusantara. Secara global, calon Arang adalah representasi kuat dari arketip The Crown atau The Witch, wanita tua yang memiliki kekuatan gaib dan seringkali dipinggirkan oleh masyarakat. Kisahnya dapat dibandingkan dengan Medea dalam mitologi Yunani atau Baba Yaga dalam cerita rakyat Slavia. Ia adalah simbol universal tentang bagaimana masyarakat seringkali menakuti dan mendemonisasi kekuatan feminin yang tidak bisa mereka kendalikan, terutama ketika kekuatan itu lahir dari rasa sakit dan ketidakadilan. Kisahnya menjadi objek studi penting dalam kajian gender, agama, dan kekuasaan dalam sejarah Tenggara. Dari jantung Tatar Sunda di Tanah Pasundan, Jawa Barat, yang subur dan bergunung-gunung, muncullah nama besar Prabu Siliwangi. Ia dikenang sebagai raja terakhir kerajaan Pajajaran yang agung, bijaksana, dan sangat dihormati rakyatnya. Pemerintahannya adalah masa keemasan, di mana kedamaian dan kemakmuran melingkupi negeri. Namun zaman berubah, pengaruh Islam mulai menyebar pesat, dibawa oleh Kesultanan Cirebon dan Banten, yang dipimpin oleh keturunannya sendiri. Dihadapkan pada pilihan antara berperang melawan cucunya atau mempertahankan keyakinan leluhurnya, Prabu Siliwangi mengambil jalan yang berbeda. Menurut legenda, alih-alih menyerah atau bertempur hingga titik darah penghabisan, ia memilih untuk ngahyang, menghilang dari alam fisik dan masuk ke alam gaib. Bersama para pengikutnya yang setia, ia moksa di hutan-hutan dan gunung-gunung di Tanah Pasundan. Wujudnya kemudian berubah menjadi Maung Bodas, harimau putih gaib, yang hingga kini dipercaya menjadi penjaga spiritual dan pelindung tanah serta masyarakat Sunda. Secara historis, Prabu Siliwangi adalah gelar anumerta yang dilekatkan pada beberapa raja Sunda. Namun yang paling identik adalah Sri Baduga Maharaja, yang memerintah kerajaan Pajajaran dari ibu kotanya di Pakuan, dekat Bogor modern, dari tahun 1482 hingga 1521. Catatan sejarah seperti prasasti batu tulis mengkonfirmasi keberadaannya dan memujinya sebagai raja pembawa kemakmuran. Faktanya adalah Sri Baduga Maharaja adalah seorang penguasa nyata yang membawa Pajajaran ke puncak kejayaan. Mitos yang menyelimutinya, terutama kisah ngahyang dan transformasi menjadi harimau, adalah narasi yang berkembang setelah kerajaannya runtuh akibat tekanan dari Kesultanan Islam. Mitos ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan budaya. Daripada mengenang raja mereka sebagai sosok yang kalah, rakyat Sunda mengabadikannya sebagai figur suci yang memilih jalan spiritual yang kekuatannya tidak lenyap melainkan bertransformasi. Ia tidak mati, ia hanya pergi dan akan terus mengawasi dari alam lain. Bagi masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi lebih dari sekedar tokoh sejarah. Ia adalah simbol identitas, kebanggaan, dan spiritualitas. Konsep Wangsit Siliwangi atau petuah atau ilham gaib dari Siliwangi masih menjadi referensi budaya dan spiritual yang kuat. Simbol Maung Siliwangi diadopsi secara resmi oleh divisi militer yang berbasis di Jawa Barat, Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, menunjukkan betapa dalamnya pengaruh legenda ini dalam struktur modern. Namanya diabadikan di berbagai tempat di Jawa Barat.
Di panggung dunia, kisah Prabu Siliwangi adalah contoh klasik dari arketipe raja yang tertidur di gunung, yaitu sebuah motif mitologis yang ditemukan di seluruh dunia seperti Raja Arthur dari Inggris atau Frederick Barbarossa dari Jerman. Mereka adalah para pemimpin agung dari masa lalu yang tidak benar-benar mati, melainkan beristirahat dan dipercaya akan kembali pada saat rakyatnya paling membutuhkan. Kisahnya adalah studi kasus yang luar biasa tentang bagaimana sebuah komunitas mengolah kekalahan historis menjadi kemenangan spiritual abadi melalui kekuatan mitologi. Kisah ini bersemi di kerajaan-kerajaan kuno Jawa Timur, terutama pada era kerajaan Kahuripan, Janggala, dan Kediri. Ini adalah epos romansa terbesar Nusantara yang berpusat pada cinta abadi antara Raden Panji Asmorobangun, pangeran dari Janggala, dan Putri Candrakirana, putri cantik dari Kediri. Keduanya telah dijodohkan sejak kecil untuk menyatukan dua kerajaan. Namun, takdir dan intrik para dewa serta raja-raja yang iri memisahkan mereka. Candrakirana diculik atau menghilang secara misterius, mendorong Panji untuk memulai pengembaraan epik mencarinya. Ciri khas dari kisah Panji adalah penyamaran. Panji sering berkelana dengan nama dan penampilan yang berbeda, kadang sebagai seniman, kadang sebagai rakyat jelata, untuk menyembunyikan identitas kerajaannya. Uniknya, Candrakirana pun sering melakukan hal yang sama, bahkan terkadang menyamar sebagai seorang pria. Petualangan mereka membawa mereka melintasi berbagai negeri, menghadapi monster, penyihir, dan raja lalim. Hingga akhirnya mereka bersatu kembali, membawa kebahagiaan dan memulihkan harmoni di tanah Jawa. Kisah Panji dipercaya berakar dari konteks sejarah perpecahan kerajaan Raja Airlangga pada abad ke-11 menjadi dua, yaitu Janggala dan Kediri. Cerita cinta antara Pangeran Janggala dan Putri Kediri kemungkinan besar adalah sebuah alegori politik, sebuah harapan atau narasi simbolis untuk menyatukan kembali kerajaan yang terbelah itu melalui ikatan perkawinan. Faktanya adalah keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut dan bukti arkeologis berupa relief cerita Panji yang ditemukan di berbagai candi di Jawa Timur, seperti Candi Penataran di Blitar. Tidak ada bukti bahwa Panji dan Kirana adalah individu historis, melainkan mereka adalah arketipe ideal dari kesatria dan putri. Cerita ini tidak memiliki satu naskah induk seperti Ramayana, melainkan berkembang menjadi siklus cerita yang sangat beragam, menyebar lisan maupun tulisan di seluruh Nusantara. Pengaruh siklus cerita Panji sangat fenomenal dan meluas. Di Indonesia, ia menjadi sumber inspirasi utama bagi berbagai bentuk seni pertunjukan, terutama wayang gedog atau wayang kulit yang khusus mementaskan cerita Panji, dan seni topeng Malangan. Karakteristik topeng Panji dengan wajah putih, mata sipit, dan senyum lembut adalah salah satu ikon visual paling dikenal dalam kesenian Jawa. Namun pengaruhnya tidak berhenti di Nusantara. Melalui jalur perdagangan maritim, kisah Panji menyebar hingga ke Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan terutama Thailand, di mana ia diadaptasi menjadi epos terkenal mereka yang disebut Inau. Karena signifikansi budayanya yang luar biasa dan penyebarannya yang luas, naskah-naskah Panji dari berbagai perpustakaan di dunia secara kolektif diakui oleh UNESCO dalam program Memory of the World Register pada tahun 2017. Ini menjadikan Panji sebagai salah satu warisan sastra terbesar Indonesia yang diakui secara global, setara dengan epos-epos dunia lainnya. Ini adalah legenda paling fundamental dari kawasan Priangan atau Tatar Sunda, Jawa Barat. Sebuah kisah yang menjelaskan asal-usul salah satu bentang alam paling ikonik di Indonesia. Alkisah, di sebuah kahyangan, seorang dewi bernama Dayang Sumbi diusir ke bumi. Suatu hari, alat tenunnya jatuh dan ia bersumpah akan menikahi siapapun yang mengembalikannya. Seekor anjing jantan sakti bernama Tumang, yang sebenarnya adalah dewa yang dikutuk, mengambilkannya.
Sesuai sumpahnya, Dayang Sumbi menikahinya dan melahirkan seorang putra bernama Sangkuriang. Ketika beranjak dewasa, tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya, Sangkuriang membunuhnya saat berburu. Murka, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga meninggalkan bekas luka dan mengusirnya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda sakti dan tampan. Ia kembali ke kampung halamannya dan jatuh cinta pada seorang wanita yang awet muda dan luar biasa cantik, yang tak lain adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Saat hendak menikah, Dayang Sumbi mengenali bekas luka di kepala Sangkuriang. Untuk mencegah pernikahan terlarang itu, ia memberikan syarat mustahil. Sangkuriang harus membendung sungai Citarum dan membuat perahu besar, semuanya dalam satu malam. Dengan bantuan para jin, Sangkuriang hampir berhasil. Panik, Dayang Sumbi membentangkan selendang magisnya dan memohon pada para dewa menciptakan ufuk fajar palsu. Merasa dicurangi, Sangkuriang marah besar dan menendang perahu yang hampir jadi itu hingga terbalik. Perahu raksasa itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Perahu Terbalik. Legenda Sangkuriang adalah sebuah mitos etiologi murni, sebuah cerita rakyat yang diciptakan untuk menjelaskan fenomena alam. Faktanya adalah realitas geologis. Wilayah Bandung memang pernah menjadi sebuah danau purba raksasa, dan Gunung Tangkuban Parahu adalah gunung berapi aktif dengan kawah yang bentuknya menyerupai perahu terbalik. Legenda ini adalah cara masyarakat Sunda kuno untuk memahami dan memberi makna pada lanskap dramatis tempat mereka tinggal. Tidak ada bukti sejarah untuk karakter-karakternya. Mereka adalah simbol. Dayang Sumbi melambangkan alam atau ibu pertiwi yang bijaksana dan abadi. Sementara Sangkuriang melambangkan kekuatan manusia atau alam itu sendiri yang dahsyat, sombong, dan berpotensi merusak jika melanggar tabu. Sangkuriang adalah mitos penciptaan lanskap bagi masyarakat Sunda. Kisah ini tertanam kuat dalam identitas budaya Priangan. Diajarkan dari generasi ke generasi. Ia bukan sekedar dongeng, melainkan fondasi filosofis yang mengikat masyarakat dengan tanahnya. Di panggung global, kisah Sangkuriang sangat menarik karena paralelnya yang kuat dengan mitos-mitos universal, terutama tragedi Oedipus Rex dari Yunani, di mana seorang putra tanpa sadar membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Tema tabu inses atau hubungan sedarah adalah salah satu ketakutan primordial manusia yang ditemukan dalam mitologi di seluruh dunia. Namun versi Sunda ini memiliki keunikan karena tragedi psikologis tersebut secara langsung melahirkan sebuah monumen geologis yang nyata dan spektakuler. Hal ini menjadikan Sangkuriang sebagai studi kasus yang sempurna bagi para psikolog, antropolog, dan ahli mitologi komparatif untuk melihat bagaimana arketip universal diadaptasi dan diwujudkan secara fisik dalam konteks budaya dan geografi yang berbeda. Kisah ini adalah salah satu epik paling kelam dan berpengaruh yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari kerajaan Tumapel yang kelak menjadi Singasari. Berpusat pada dua figur sentral, Ken Arok, seorang rakyat jelata dengan ambisi setinggi langit, dan Empu Gandring, seorang pandai besi mistis yang tak tertandingi. Ken Arok yang kala itu mengabdi pada Akuwu atau kepala daerah Tumapel, Tunggul Ametung, jatuh cinta pada Ken Dedes, istri sang Akuwu yang diramalkan akan melahirkan raja-raja tanah Jawa. Untuk merebut Ken Dedes dan kekuasaan, Ken Arok memesan sebilah keris pusaka kepada Empu Gandring, menuntutnya selesai dalam waktu yang mustahil. Ketika waktunya tiba dan keris itu belum sempurna, Ken Arok yang tidak sabar marah besar. Ia merebut keris setengah jadi itu dan menusukkannya pada sang empu. Dalam nafas terakhirnya, Empu Gandring mengutuk keris itu. Keris ini akan meminta tumbal 7 turunan raja, termasuk engkau sendiri. Kutukan itu pun dimulai. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, menikahi Ken Dedes, dan mendirikan kerajaan Singasari.
Namun, kutukan keris itu terus berjalan, memicu rantai pembunuhan dan perebutan tahta berdarah yang melibatkan anak dan cucunya. Sebuah tragedi yang membentuk sejarah salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Sumber utama kisah ini adalah kitab Pararaton, sebuah naskah semi-historis yang lebih banyak bernuansa sastra dan mitologis. Faktanya adalah keberadaan Ken Arok sebagai pendiri Wangsa Rajasa dan Kerajaan Singasari pada awal abad ke-13, serta adanya suksesi berdarah di antara para penerusnya. Nama-nama seperti Tunggul Ametung, Ken Dedes, dan Anusapati, putra Ken Arok yang akhirnya membunuh Ken Arok dengan keris yang sama, tercatat dalam sejarah. Mitosnya adalah unsur supranatural dari kutukan itu sendiri. Para sejarawan melihat kutukan Empu Gandring bukan sebagai peristiwa magis harfiah, melainkan sebagai sebuah kerangka naratif frame yang cerdas. Ia berfungsi untuk menjelaskan dan memberi makna pada periode sejarah Singasari yang penuh dengan kekerasan dan instabilitas politik. Kutukan menjadi metafora untuk karma, di mana kekerasan yang dimulai oleh Ken Arok melahirkan siklus kekerasan yang tak berkesudahan. Sebuah pelajaran moral tentang bagaimana ambisi buta dan ketidaksabaran akan membawa kehancuran. Kisah Ken Arok dan keris Empu Gandring adalah pilar dalam kebudayaan Jawa. Ia meneguhkan status keris bukan sekedar sebagai senjata, tetapi sebagai objek yang memiliki jiwa, takdir, dan kekuatan mistis atau tuah. Konsep bahwa sebuah benda dapat dikutuk oleh penciptanya yang tersakiti adalah keyakinan yang mengakar kuat. Legenda ini menjadi inspirasi tak terbatas untuk seni pertunjukan seperti ketoprak, film, dan novel. Di panggung dunia, kisah ini adalah contoh sempurna dari arketipe artefak terkutuk atau cursed artifact yang ditemukan dalam berbagai budaya. Keris Empu Gandring sejajar dengan objek-objek legendaris seperti cincin kekuasaan dalam karya Tolkien atau pedang Muramasa dari Jepang yang haus darah dan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Kisah ini adalah studi kasus yang mendalam tentang hubungan antara pencipta, ciptaan, ambisi, dan takdir. Sebuah tragedi Shakespearean dengan cita rasa khas Nusantara. Dari puncak megah Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, legenda Dewi Anjani menguasai langit dan bumi. Ia adalah penguasa kerajaan gaib yang berpusat di gunung tertinggi kedua di Indonesia ini. Menurut kepercayaan masyarakat Sasak, Dewi Anjani bukanlah dewi sejak lahir. Ia adalah seorang putri dari sebuah kerajaan kuno di Lombok, mungkin bernama Putri Anjani dari Kerajaan Tuan. Dalam satu versi, ia melarikan diri ke gunung untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya. Di versi lain, ia dan kedua adiknya diasingkan karena konflik keluarga. Di puncak Rinjani, ia melakukan pertapaan yang sangat khusyuk hingga akhirnya ia moksa dan diangkat menjadi ratu jin yang agung, bijaksana, dan sangat dihormati. Ia dianggap sebagai pelindung gunung dan seluruh kehidupan di sekitarnya. Para pendaki dan peziarah yang hendak naik ke Rinjani diwajibkan untuk menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu dan kerajaannya. Tidak ada bukti historis yang dapat memverifikasi keberadaan Putri Anjani sebagai seorang individu. Ia adalah murni tokoh mitologis. Faktanya adalah keberadaan fisik Gunung Rinjani yang luar biasa dan peran sentralnya dalam sistem kepercayaan masyarakat Sasak. Mitos Dewi Anjani adalah contoh klasik dari konsep genius loci atau roh penjaga tempat. Masyarakat kuno di seluruh dunia menciptakan personifikasi untuk kekuatan alam yang besar dan tak terduga, seperti gunung berapi, samudra, atau hutan lebat. Dewi Anjani adalah personifikasi dari kemegahan, keindahan, sekaligus bahaya dari Gunung Rinjani. Legenda ini berfungsi sebagai kerangka etika ekologis. Dengan meyakini adanya penguasa gaib, masyarakat secara turun-temurun didorong untuk melestarikan alam, tidak merusak, dan tidak sombong saat berada di wilayahnya. Ini adalah kearifan lokal yang terbungkus dalam narasi mistis. Pengaruh Dewi Anjani sangat fundamental bagi masyarakat Lombok. Setiap aspek interaksi dengan Gunung Rinjani, mulai dari pendakian, pertanian di lerengnya, hingga ritual adat diwarnai oleh rasa hormat kepadanya.
Upacara adat seperti ngayu ayu sering dilakukan untuk memohon keselamatan dan kesuburan kepada Dewi Anjani. Kawah Danau Segara Anak di Rinjani dianggap sebagai pusat istananya yang sakral. Di panggung dunia, Dewi Anjani adalah representasi kuat dari arketip Dewi Gunung atau Ibu Pertiwi lokal. Sosoknya dapat disejajarkan dengan dewi-dewi gunung dari mitologi lain, seperti Parvati di Himalaya, istri Siwa, atau dewi-dewi gunung di Jepang, Yamano Kami. Kisahnya menjadi daya tarik luar biasa bagi pariwisata spiritual dan ekowisata, menarik pengunjung yang tidak hanya mencari tantangan fisik mendaki gunung, namun juga pengalaman spiritual yang mendalam. Ia adalah bukti hidup bagaimana mitologi dapat menjadi alat konservasi alam yang efektif dan berkelanjutan. Berbeda dari banyak tokoh dalam daftar ini, Ratu Kalinyamat adalah figur sejarah yang nyata, seorang pahlawan perempuan dari Jepara, Jawa Tengah pada abad ke-16. Terlahir dengan nama Retna Kencana, ia adalah putri Sultan Trenggana dari Demak dan penguasa Jepara. Tragedi melanda hidupnya ketika suaminya, Sultan Hadlirin, dibunuh secara keji oleh suruhan Arya Penangsang, saingannya dalam perebutan tahta Demak. Dipenuhi duka dan amarah, Retna Kencana melakukan sumpah yang mengerikan. Ia bertapa di atas batu, hanya berbalut rambutnya yang panjang atau topo wudo sinjang rambut, dan bersumpah tidak akan berhenti sampai kepala Arya Penangsang dicuci dengan darahnya. Setelah sumpahnya terpenuhi, ia naik tahta sebagai Ratu Kalinyamat. Di bawah pemerintahannya, Jepara berubah dari pelabuhan dagang biasa menjadi kekuatan maritim yang disegani. Visinya melampaui Jawa. Ia melihat ancaman kolonialisme Portugis di Malaka. 2 kali pada tahun 1551 dan 1574, ia mengerahkan armada laut raksasa terdiri dari ratusan kapal dan puluhan ribu prajurit untuk menyerang Portugis dan membantu Kesultanan Johor, sebuah tindakan yang membuatnya dijuluki Raina de Japara, Seora Poderosa Erika, atau Ratu Jepara, wanita yang kuat dan kaya oleh Portugis sendiri. Ini adalah kisah yang faktanya jauh lebih dominan daripada mitosnya. Keberadaan Ratu Kalinyamat, pemerintahannya yang kuat, dan ekspedisi militernya ke Malaka tercatat baik dalam sumber-sumber lokal seperti Babat Tanah Jawi maupun catatan sejarah Portugis. Ia adalah seorang negarawan dan ahli strategi militer yang nyata. Aspek mitos atau legendanya lebih terletak pada dramatisasi sumpahnya yang ekstrim, yang berfungsi untuk menggarisbawahi kekuatan tekad dan rasa keadilannya. Pertapaannya menjadi simbol transformasi dari seorang bangsawan yang berduka menjadi seorang ratu pejuang yang tak kenal takut. Jepara di bawah kepemimpinannya dikenal di seluruh Asia Tenggara karena angkatan lautnya yang kuat dan industri pembuatan kapalnya yang maju. Ratu Kalinyamat adalah ikon emansipasi dan patriotisme di Indonesia. Ia adalah simbol kekuatan perempuan yang mampu memimpin negara, membangun armada, dan menantang kekuatan imperialis Eropa jauh sebelum konsep nasionalisme modern lahir. Namanya diabadikan di Jepara dan ia telah diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Di panggung dunia, Ratu Kalinyamat adalah salah satu dari sedikit penguasa perempuan di abad pertengahan yang tercatat aktif memimpin perlawanan militer terhadap kolonialisme Eropa. Ia dapat disejajarkan dengan figur-figur seperti Rani Laxmibai dari India atau Zinggambande dari Angola, para ratu pejuang yang memimpin rakyatnya melawan penjajah. Kisahnya mematahkan stereotip perempuan Jawa yang pasif dan menunjukkan bahwa Nusantara memiliki tradisi kepemimpinan perempuan yang kuat dan berani. Sebuah narasi penting yang menginspirasi kesetaraan gender dan semangat anti-kolonial hingga hari ini. Aji Saka adalah tokoh mitologis sentral dalam kebudayaan Jawa yang kisahnya berasal dari tanah Jawa dan berfungsi sebagai mitos asal-usul peradaban. Konon, dahulu kala Pulau Jawa masih liar dan dikuasai oleh raja raksasa pemakan manusia bernama Dewata Cengkar yang memerintah kerajaan Medang Kamulan. Aji Saka, seorang pangeran bijaksana dan sakti dari negeri seberang, datang ke Jawa dengan niat membawa peradaban.
ia menantang Dewata Cengkar. Dalam pertarungan, Aji Saka membentangkan sorban saktinya yang terus meluas hingga menutupi seluruh pulau dan mendorong sang raksasa jatuh ke Laut Selatan, di mana ia berubah menjadi buaya putih. Setelah itu, Aji Saka menjadi raja dan mengajarkan tulisan dan pengetahuan kepada rakyat. Namun, di balik kemenangan ini ada sebuah tragedi. Sebelum ke Jawa, Aji Saka meninggalkan 2 abdi setianya, Dora dan Sembada, dengan sebilah keris pusaka. Pesannya tegas, jangan serahkan keris ini kepada siapapun selain aku. Ketika Aji Saka memanggil Sembada untuk mengambil keris, Dora yang menjaga pesan itu menolak menyerahkannya. Karena sama-sama memegang teguh amanat sang majikan, keduanya bertarung hingga tewas. Untuk mengenang kesetiaan mereka yang tragis, Aji Saka menciptakan aksara Jawa yang 20 hurufnya membentuk sebuah puisi. Hana Caraka, Data Sawala, pada jayanya, Maga Batanya, yang artinya ada utusan saling berselisih, sama kuatnya keduanya menjadi mayat. Aji Saka adalah figur mitologis murni. Tidak ada bukti sejarah tentang keberadaannya. Faktanya adalah keberadaan aksara Jawa, Carakan, sebuah sistem penulisan yang berakar dari aksara Brahmi India dan telah digunakan selama berabad-abad di Jawa, Bali, dan Sunda. Legenda Aji Saka adalah sebuah mitos pendiri atau founding myth yang multifungsi. Pertama, ia menjelaskan asal-usul peradaban di Jawa, kemenangan akal budi atas kebuasan. Kedua, ia adalah legenda etiologi yang memberikan narasi dramatis bagi penciptaan aksara Jawa. Ketiga, kisah Dora dan Sembada adalah pelajaran filosofis yang mendalam tentang kesetiaan, amanat, dan tragedi yang bisa timbul dari interpretasi tugas yang kaku. Ini adalah kritik halus terhadap kesetiaan buta. Kisah Aji Saka adalah fondasi literasi dan filosofi Jawa. Hana Caraka bukan hanya sekedar alfabet, tetapi sebuah monumen sastra yang merangkum kisah tragis tentang kesetiaan. Legenda ini diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Jawa. Pengaruhnya begitu kuat sehingga zaman Aji Saka sering digunakan sebagai penanda dimulainya era peradaban dan tulisan di Jawa. Secara global, Aji Saka adalah contoh arketip pahlawan pembawa peradaban atau culture hero. Sosoknya sejajar dengan Prometheus dalam mitologi Yunani yang memberikan api, pengetahuan, kepada manusia, atau Cadmus yang memperkenalkan alfabet kepada bangsa Yunani. Kisahnya unik karena ia tidak hanya membawa pengetahuan, aksara, tetapi aksara itu sendiri adalah sebuah elegi, sebuah pengingat abadi akan pengorbanan dan tragedi yang menyertai sebuah amanat. Ini menunjukkan kedalaman filsafat yang tertanam dalam sistem budaya Jawa. Dewi Sri adalah salah satu dewi paling kuno dan paling dihormati di seluruh wilayah agraris Nusantara, terutama di Jawa, Bali, dan Sunda. Ia adalah dewi padi, kesuburan, dan kemakmuran. Mitos kelahirannya memiliki banyak versi, namun yang paling populer menceritakan bahwa ia lahir dari air mata atau sebutir telur yang diciptakan oleh dewa tertinggi, Batara Guru. Karena kecantikannya yang luar biasa, para dewa bernafsu padanya. Untuk melindunginya atau karena ia menolak para dewa, Dewi Sri meninggal dunia. Namun, dari makamnya tumbuh berbagai jenis tanaman yang sangat berguna bagi manusia. Dari kepalanya tumbuh pohon kelapa, dari tubuhnya tumbuh padi, dari lengannya tumbuh buah-buahan, dan dari kakinya tumbuh umbi-umbian. Rohnya kemudian bersemayam di tanaman padi, menjadikannya sakral. Kakaknya, Sedana, sering digambarkan sebagai dewa kemakmuran atau harta benda yang menyertainya. Dewi Sri dianggap sebagai ibu yang memberi makan manusia dan karenanya harus diperlakukan dengan penuh hormat.
Dewi Sri adalah manifestasi dari kepercayaan animisme dinamisme pra-Hindu yang telah ada ribuan tahun di Nusantara. Ia adalah personifikasi dari roh padi, sebuah keyakinan yang umum di masyarakat agraris di seluruh Asia Tenggara. Faktanya adalah ketergantungan mutlak masyarakat Nusantara pada pertanian padi, yang menjadikan siklus tanam dan panen sebagai pusat kehidupan spiritual dan sosial. Mitos Dewi Sri bukanlah tentang tokoh historis, melainkan sebuah kerangka teologis yang mengatur seluruh aspek pertanian. Ia memberikan penjelasan sakral mengapa padi harus dihormati, mengapa ada ritual sebelum menanam, wiwitan, saat panen, dan saat menyimpan padi di lumbung. Padi tidak dilihat sebagai komoditas, tetapi sebagai penjelmaan tubuh Sang Dewi. Pengaruh Dewi Sri sangat mendalam dan meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat agraris Indonesia. Di pedesaan Jawa dan Bali, ritual untuk Dewi Sri atau Nyai Pohaci Sanghyang Asri di Sunda masih sering dilakukan. Lumbung padi tradisional dibangun sebagai rumah atau istana untuk Sang Dewi. Patung Loro Blonyo, pasangan pengantin di rumah-rumah Jawa, sering diinterpretasikan sebagai representasi Dewi Sri dan Sedana, simbol kesuburan dan kemakmuran. Di panggung dunia, Dewi Sri adalah representasi utama dari arketip Dewi Kesuburan atau Ibu Bumi, Mother Earth, sebuah figur ilahi yang ditemukan di hampir semua peradaban kuno. Ia setara dengan Demeter dari Yunani, Ceres dari Romawi, atau Isis dari Mesir. Namun keunikannya terletak pada mitos asal-usulnya yang spesifik, kematian yang melahirkan kehidupan, dan integrasinya yang sangat erat dengan setiap detail praktik pertanian padi. Kisahnya adalah jendela untuk memahami pandangan dunia ekologis masyarakat Nusantara, di mana alam, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini adalah legenda etiologi yang paling terkenal dari Jawa Timur yang menjelaskan asal-usul nama kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya. Alkisah, di lautan luas yang mengelilingi ujung timur Pulau Jawa, hiduplah dua penguasa yang sama-sama kuat dan buas. Mereka adalah Sura, seekor ikan hiu yang gagah berani, dan Baya, seekor buaya yang perkasa. Keduanya adalah predator puncak di wilayah mereka masing-masing. Sura menguasai lautan, dan Baya menguasai daratan dan muara sungai. Suatu ketika, mereka berselisih hebat karena memperebutkan mangsa dan wilayah kekuasaan. Pertarungan mereka begitu dahsyat, berlangsung berhari-hari, membuat air laut bergolak dan daratan bergetar. Keduanya sama-sama terluka parah. Lelah bertarung tanpa pemenang, mereka membuat kesepakatan. Sura berkuasa penuh di air, lautan, dan Baya berkuasa penuh di darat, termasuk sungai. Namun suatu hari, Sura yang serakah melanggar kesepakatan itu dengan mencari mangsa di sungai. Baya murka karena pengkhianatan itu. Pertarungan paling brutal dan terakhir pun terjadi. Mereka saling menggigit hingga keduanya tewas kehabisan tenaga. Tempat pertarungan legendaris mereka kemudian dikenal sebagai Surabaya, dari kata Sura dan Baya. Ini adalah mitos murni tanpa dasar historis. Faktanya adalah keberadaan kota Surabaya dan lambang resminya yang menggambarkan pertarungan antara ikan hiu dan buaya. Legenda ini adalah sebuah cerita rakyat etiologis diciptakan post factum setelah kejadian untuk memberikan penjelasan yang mudah diingat dan dramatis bagi sebuah nama tempat. Secara etimologi, beberapa sejarawan berpendapat bahwa nama Surabaya mungkin berasal dari kata Sura ing Baya, yang berarti keberanian dalam menghadapi bahaya, merujuk pada semangat heroik penduduknya. Namun, legenda hewan yang lebih imajinatif inilah yang menangkap imajinasi publik dan bertahan hingga kini. Pengaruh legenda Sura dan Baya sangat terpusat dan ikonik. Ia menjadi jiwa dan identitas visual kota Surabaya. Patung Sura dan Baya yang ikonik di depan kebun binatang Surabaya adalah landmark paling terkenal kota tersebut dan menjadi simbol kebanggaan warganya. Kisah ini diajarkan kepada anak-anak sebagai dongeng lokal yang menanamkan rasa memiliki terhadap kota mereka. Semangat pertarungan yang tak kenal menyerah antara Sura dan Baya seringkali diadopsi secara simbolis untuk menggambarkan karakter Arek Suraboyo, orang Surabaya yang dikenal pemberani, lugas, dan pantang mundur, terutama terlihat dalam peristiwa 10 November 1945.
Di panggung dunia, kisah ini adalah contoh menarik dari mitologi urban dan fabel hewan yang berfungsi sebagai identitas kota. Walaupun banyak kota memiliki lambang hewan, jarang ada yang memiliki narasi pertarungan epik yang begitu spesifik dan populer. Kisah ini menunjukkan bagaimana fabel sederhana dapat berevolusi menjadi simbol modern yang kuat untuk sebuah kota metropolitan. Berasal dari pesisir pantai air manis Padang, Sumatera Barat, Malin Kundang adalah legenda paling kuat tentang pentingnya bakti kepada orang tua. Alkisah, Malin adalah seorang anak laki-laki dari keluarga nelayan yang sangat miskin. Bertekad mengubah nasib, ia memohon izin pada ibunya yang sudah tua untuk merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Sang ibu dengan berat hati melepaskannya. Bertahun-tahun berlalu, Malin berhasil menjadi saudagar yang kaya raya dan menikahi seorang putri bangsawan. Suatu hari, kapalnya yang megah berlabuh di kampung halamannya. Ibunya yang rindu dengan pakaian compang-camping berlari ke pantai untuk memeluknya. Namun, Malin yang malu mengakui ibunya yang miskin di depan istrinya yang cantik dan para awak kapalnya mendorong dan menghinanya. Ia berteriak, "Siapa kau perempuan tua? Ibuku tidak semiskin ini." Hancur hati, sang ibu mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika dia benar anakku, kutuklah dia menjadi batu." Tiba-tiba badai dahsyat datang. Kapal Malin hancur diterjang ombak dan Malin Kundang dalam posisi bersujud memohon ampun perlahan-lahan berubah menjadi batu. Legenda ini adalah sebuah mitos moralitas murni. Faktanya adalah keberadaan sebuah formasi batu di pantai air manis yang secara samar-samar menyerupai orang yang sedang bersujud, beserta bongkahan batu lain yang mirip pecahan kapal. Seperti legenda etiologi lainnya, cerita ini diciptakan untuk memberi makna pada formasi alam yang unik tersebut. Tidak ada bukti sejarah tentang Malin Kundang. Ia adalah sebuah arketip. Mitos ini berfungsi sebagai alat pendidikan yang sangat efektif dalam budaya Minangkabau dan Nusantara secara luas untuk menanamkan nilai hormat dan bakti kepada ibu, bundo kanduang, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Kisah Malin Kundang adalah salah satu cerita rakyat paling terkenal dan berpengaruh di Indonesia dan bahkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Istilah Malin Kundang telah menjadi metafora umum untuk menyebut anak durhaka. Kisah ini diadaptasi berkali-kali dalam bentuk buku cerita, film, sinetron, dan drama panggung, selalu dengan pesan moral yang sama. Di panggung global, Malin Kundang adalah representasi kuat dari arketip universal hukuman ilahi bagi yang tak berbakti. Tema seorang anak yang dikutuk karena tidak menghormati orang tuanya dapat ditemukan dalam berbagai budaya. Namun keunikan Malin Kundang terletak pada wujud hukumannya yang visual dan permanen, menjadi batu. Ini memberikan bukti fisik yang mengerikan atas konsekuensi durhaka, menjadikannya pelajaran yang jauh lebih menakutkan dan efektif. Kisahnya adalah contoh kuat bagaimana folklore dapat berfungsi sebagai penegak norma sosial yang fundamental. Dari Tanah Deli, Sumatera Utara, muncullah legenda Putri Hijau yang tragis dan memesona. Ia adalah putri dari Kerajaan Aru atau Deli Tua yang kecantikannya tiada tara. Wajahnya tidak hanya cantik, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan yang lembut, dan ketika ia mandi, air mandinya akan beraroma wangi. Kabar kecantikannya sampai ke telinga Sultan Aceh yang perkasa. Sang Sultan mengirim utusan untuk melamarnya, namun pinangan itu ditolak oleh saudara laki-laki sang putri, Mambang Hayali. Merasa terhina, Sultan Aceh mengerahkan armada perangnya untuk menyerang Kerajaan Aru. Pertempuran sengit pun terjadi. Meski Mambang Hayali sakti mandraguna, Kerajaan Aru akhirnya takluk. Untuk menyelamatkan adiknya dari penangkapan, Mambang Hayali memasukkan Putri Hijau ke dalam sebuah peti kaca dan menghanyutkannya ke Selat Malaka setelah memohon bantuan naga penjaga lautan. Dalam versi lain, sang kakak berubah menjadi meriam untuk mempertahankan istana. Karena terus-menerus ditembakkan tanpa henti, meriam itu menjadi panas, meledak, dan pecah.
Satu pecahannya terlempar hingga ke dataran tinggi Karo, sementara ujungnya yang lain, bagian yang meledak, tetap berada di halaman Istana Maimun, Medan. Legenda ini berakar pada konteks historis. Faktanya adalah adanya persaingan dan konflik militer antara Kesultanan Aceh yang dominan dengan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir timur Sumatera, termasuk Kerajaan Aru pada abad ke-15 dan 16. Fakta lainnya yang sangat nyata adalah keberadaan artefak meriam puntung, sebuah fragmen meriam kuno yang kini menjadi salah satu koleksi paling berharga di Istana Maimun, Medan. Mitos dalam cerita ini adalah sosok Putri Hijau sendiri yang kemungkinan besar merupakan personifikasi dari kedaulatan, kehormatan, dan kemakmuran Kerajaan Aru yang begitu didambakan oleh kekuatan yang lebih besar. Cahaya hijaunya adalah metafora untuk kesuburan dan kekayaan alam negeri itu. Kisah ini adalah cara masyarakat lokal untuk mengabadikan dan meromantisasi sejarah perlawanan mereka yang tragis. Putri Hijau adalah legenda paling penting bagi identitas budaya Melayu Deli dan masyarakat Medan. Kisahnya memberikan narasi historis dan mistis pada artefak meriam puntung, mengubahnya dari sekedar benda kuno menjadi monumen sakral yang menyimpan sebuah tragedi. Taman bermain dan pemandian alam di Sumatera Utara seringkali dinamai menurut namanya, menunjukkan betapa legendanya menyatu dengan lanskap lokal. Di panggung dunia, kisah Putri Hijau adalah contoh klasik dari arketipe perang akibat kecantikan, sebuah motif naratif yang sangat tua dan universal. Ia adalah Helen of Troy versi Nusantara, di mana kecantikan seorang putri menjadi pemicu atau pembenaran untuk agresi militer dan penaklukan. Keunikan kisahnya terletak pada elemen-elemen magis khas Melayu, seperti saudara yang berubah menjadi meriam dan sang putri yang dihanyutkan oleh naga, yang memberikan warna lokal yang kuat pada sebuah arketipe global. Legenda Nusantara bukanlah sekedar dongeng masa lalu. Mereka adalah cerminan dari cara nenek moyang kita memahami dunia, sekaligus alat yang sangat kuat untuk membentuk masyarakat. Tokoh-tokoh ini adalah pilar-pilar tak terlihat yang membangun fondasi budaya, kepercayaan, dan karakter bangsa Indonesia hingga hari ini. Mereka adalah bukti bagaimana sebuah cerita dapat menjadi lebih kuat daripada pedang dan lebih ababi daripada sebuah kerajaan.